Oke, yang pertama kita membuat neraca saldo. Diisi dari tabel yang pertama, kolom pertama itu ada nomor rekening, nama rekening, sampingnya saldo, ada sisi 2 yaitu debit dan kredit. Kita ratakan nomor rekening, nama rekening, saldo debit kreditnya itu di rata tengah. Biar lebih terata dan tersusun rapi, kita ratakan tengah semua dan ditebalkan atau di bold. Untuk mengisi nomor rekening pertama ada 1101 dan yang kedua ada 1102 sampai 1104. 1201 itu udah beda akun ya teman-teman, sampai 5104 ya, 5104 terisi paling akhir dengan nama akunnya beban perlengkapan. Untuk yang di atasnya ada beban sewa. Saya membuat nama rekening itu dari bawah dikarenakan supaya lebih memudahkan tadi mengisi terakhir 5104 beban perlengkapan sampai paling atas. Kita ketikkan terlebih dahulu dengan nama-nama akunnya. Yang paling atas itu ada kas ya, sudah terisi semua nama rekening. Lalu kita beralih ke bagian saldo, mengisi debit pertama. Kasnya itu sejumlah 50 juta kita rupiahkan. Karena ini tanpa ada RP-nya tidak kelihatan nominalnya berapa, kita rupiahkan terlebih dahulu 5 juta. Untuk piutang sewa 8 juta, piutang sewa yang kedua itu 1.200.000. Yang pertama itu bukan piutang sewa tapi piutang ya teman-teman, maaf saya salah ketik. Dan yang hutang gaji itu ada 2 sebetulnya. Yang 2101 itu hanya hutang. Kita percepat mengisi saldonya, debit kreditnya, karena dari soal yang sudah ada itu kita tinggal mengikutinya. Saldonya sama semua dari soalnya. Kita kosongkan atau dienolkan yang tidak ada saldonya. Lalu kita jumlah dengan sama dengan sum. Kita bold dari debit saldo yang 5 juta pertama sampai rupiah yang terakhir di beban perlengkapan, kita sum, kita lihat hasilnya 54 juta. Untuk kredit kita sama juga, sama dengan sum, tetapi totalnya tidak sama, maka kita harus mengoreksinya. Kiranya apa yang kurang atau lebih. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya sampai sama 54 juta. Itu total dari neraca saldo. Sisi debit kredit itu sama 54 juta. Untuk yang kedua ada tabel rekening. Kita membuat tabel rekening, ada 2 kolom, nomor rekening dan nama rekening. Ini sama persis seperti tabel sebelumnya yaitu neraca saldo. Dengan cara yang pertama kita manual melist dari atas sampai akhir, akhir sampai atas. Kita membuat 2 sisi tabel rekening, yang pertama manual, yang kedua itu dengan mengcopy paste di tabel neraca saldo supaya memudahkan kita karena nama akun dan kodenya itu sama. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke jurnal umum. Kita mengcopy paste CV-nya itu dari soalnya ya teman-teman. Kita mengisi ada kolom ref, tetapi kita ubah menjadi tanggal. Kita ratakan dulu. Untuk kalimat pertama itu huruf besar karena berada di depan. Sebentar ya teman-teman, sedikit ada jeda. Untuk selanjutnya kita ubah di bagian saldo, itu di copy paste di sebelah kanan, karena untuk mengisi kalimat lain yaitu ada ref, kita dihapus terlebih dahulu. Kita ketik ref, lalu kita merge and center. Itu gunanya untuk menggabungkan 2 kolom. Lalu kita ratakan di rata tengah semua untuk kolom judul tabel. Setelah itu kita buat merge of center
tanggalnya itu ada 2 kolom, kita ubah lagi. Samping tanggal itu nama akun, kita rapikan. Lalu nama akun ada keterangan. Setelah keterangan, kita ketik ref. Untuk saldo kita hapus kembali dan debitnya dihapus. Kita merge on center. Lalu kita tulis ulang saldo. Ada sisi 2 yaitu debit dan kredit. Kita ratakan tengah semua supaya rapi karena format judulnya. Setelah rata tengah, kita bold ya teman-teman, tebalkan semua huruf atau kalimat judulnya. Lalu kita isi tanggal yang pertama di jurnal umum dengan merapikannya. Kolomnya itu sisi kiri untuk bulan dan tahun. Kita lihat soalnya ya teman-teman, supaya mengisi jurnal umum pastinya ada soal transaksi. Untuk tanggal pertama itu tentunya kita di periode 30 April 2005, maka di kolom tanggal pertama April 2005 dengan singkatnya April garis strip 05 itu 2005. Tanggal yang pertama itu tanggal 16. Sebelumnya saya sudah mengerjakan ya teman-teman, jadi kita tinggal mengisi nama akunnya itu sesuai dengan pertanyaan di soalnya. Ada nama akun pertama kas dan yang kedua pendapatan jasa. Kas itu di sisi debit, keterangannya sama untuk kas dan pendapatan jasa itu berlaku untuk penerimaan kas. Sebentar teman-teman, saya ratakan. Biasa saya setiap membuat tabel pastinya meratakannya itu langsung, bukannya di akhir. Kita merge and center di bagian penerimaan kas supaya letaknya itu di tengah-tengah karena mencangkup dari akun kas dan pendapatan jasa. Untuk refnya itu kode akunnya kas 1101, pendapatan jasa 4101. Untuk debit kredit saya blok semua untuk dengan format dirupiahkan. Setelah dirupiahkan, nanti kita isi angkanya dan otomatis ada Rp dan titiknya itu sesuai. Kita rupiahkan di bagian accounting yang ada logo dolarnya itu untuk pengganti format mata uang. Kita tetap di home ya teman-teman, di Excel-nya itu di format home. Lalu kita mengisi debitnya itu dengan nominal 4 juta, kreditnya 4 juta. Tentu di jurnal umum pasti sisi debit kredit itu sama jika itu 2 akun. Lalu kita mengisi tanggal yang kedua, pertanyaan atau soal yang kedua, tanggal 17. Dan yang ketiga ada tanggal 19. Di tanggal 17 kita akunnya itu piutang itu dari jasa kita, pekerjaan yang telah dilakukan tetapi pihak yang telah menerima jasa kita belum membayarkan kepada kita, jadi adanya piutang dan pendapatan jasa. Piutang di debit dan pendapatan jasa di kredit. Untuk keterangannya itu pendapatan. Sebentar ya teman-teman, saya membaca soal kembali. Untuk mengisi keterangan kita harus sesuaikan dengan soalnya. Jadi saya isi hutang pendapatan jasa. Tapi bukan kita yang hutang, tetapi orang lain yang menerima jasa kita dengan cara berhutang ke kita. Kita ratakan teman-teman untuk kolomnya.
Lalu kita isi ref atau kode akun piutang 1102 dan pendapatan jasanya 4101. Dengan nominal piutangnya 1.700.000, tentunya pendapatan jasa juga 1.700.000 di sisi kredit. Untuk soal yang ketiga, di tanggal 19, kita baca soal terlebih dahulu kembali untuk memastikan nama akun yang kita pakai di tanggal 19 itu apa. Dan jawabannya di tanggal 19, nama akun yang pertama beban lain-lain, yang kedua ada kas, dengan keterangan membayar biaya lain-lain. Sebetulnya itu bukan biaya teman-teman, membayar beban lain-lain gitu lebih tepatnya. Mengapa kas dikredit? Karena kita membayar beban, setiap kita mengeluarkan uang pasti kasnya akan berkurang jika itu untuk membayar beban. Untuk refnya kode akun beban lain-lain 5103 dan kasnya 1101, nominalnya 200.000. Kita melihat soal kembali. Tanggal selanjutnya tanggal 21 sampai ada 22 dan 23. Untuk misi akun saya nanti akan percepat ya teman-teman. Simak saja berikut ini. Baik, untuk selanjutnya saya melihat di jurnal umum yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Kita salin saja untuk memastikan keseluruhannya itu benar dan langsung tertata tercatat dengan rapi. Kita copy terlebih dahulu CTRL C, lalu kita di kolom CV letaknya, baru di CTRL V. Jika keadaan nama akunnya ref seperti yang ditampilkan, kita ubah bagian rumusnya. Kita memakai sama dengan VLOOKUP, VLOOQUP. Lalu diklik 2 kali setelah ketik sama dengan VLOOKUP, ketik 2 kali, lalu kita copy bagian tabel rekening, lalu kita enter. Hasilnya di nama akun pertama ada kas, lalu kita salin di rata kanan ujung kolom kasnya, lalu kita tarik ke bawah. Jika bagian kas semua merubah atau terubah menjadi tidak ada rumus, kita benarkan dengan pergantian di rumusnya. Kita tetap memakai sama dengan VLOOKUP, lalu kita menghapus keterangan tabel rekening, tetapi kita mengcopy ulang lebih tabel rekening, lalu kita enter kembali dan hasilnya kas. Lalu kita copy kembali rumus kas pertama, lalu kita paste. Jika tidak berhasil, kita merubahnya di kolom yang kita mau ubah dengan VLOOKUP kembali, lalu kita klik 2 kali. Kita copy bagian tabel rekening kembali, lalu kita enter. Setelah di copy, lalu kita enter dan hasilnya muncul kas, tetapi ada kesalahan karena 2101 itu bukan kas ya teman-teman, dan kita benarkan. Lalu kita ubah setiap rumusnya, kita kopinya di bagian tabel rekening. Di sini sudah jadi, untuk nama akunnya sudah tercatat dengan benar. Lalu kita meratakan merge and center bagian keterangan. Dari atas sendiri ada penerimaan kas sampai bawah ya teman-teman.
Di sini saya akan meratakan semua kolom. Untuk 2 kolom menjadi 1 di bagian tanggalnya, di rata tengah semua. Setelah itu sudah tercatat dengan rapi, kita akan beralih ke kolom berikutnya, ke sheet 4. Ada aktiva lancar. Di aktiva lancar ini tergolong dari buku besar. Dalam buku besar kita ada beberapa bagian yang dipisahkan. Kita aktiva lancar yang pertama, kita copy paste untuk judulnya CV Amijaya. Jurnal umumnya itu sebetulnya harus diganti dengan kalimat buku besar, karena kita mencatatnya bukan jurnal umum lagi, tetapi nextnya itu buku besar. Kita merge and center A sampai E atau A sampai E ya teman-teman. Dalam bahasa Inggris itu E kan A dan E itu I, jadi kita sebutnya A dan E saja. Untuk aktiva lancar di sini ada kas, maaf teman-teman. Yang pertama ada kas, kita kolom pertama ada tanggal, yang kolom keduanya nama rekening, sebentar teman-teman, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk yang di kolom ketiga ada nomor akun, atau kita singkat no akun, dan di sisi kanan ada debit kredit. Untuk tahap selanjutnya kita mengisi debit kreditnya pada neraca saldo dengan RPA 0 itu strip hasilnya. Untuk jumlahnya sama dengan sum dari bagian kas sampai beban perlengkapan, kopi, dan ada hasilnya. Setelah itu kita ke jurnal penyesuaian. Untuk tanggalnya semua sama 31 karena di periode akhir April 2005. Keterangan pertama, nama akunnya piutang dan pendapatan. Piutang dengan nomor akun terlebih dahulu diisi dari 1102 4101 5104 1104. Untuk nomor akun yang berikutnya ada 1201 2101 2102 3101. Lalu kita tarik dari pendapatan, kolomnya rata kanannya ditarik yang warna hijau, lalu muncul sendiri otomatis akun-akunnya. Untuk itu kita ratakan di tanggalnya menjadi rata tengah semua supaya lebih rapi. Setelah itu kita beralih ke bagian kolom debit. Sebelumnya sudah ada jawaban dari soal-soalnya, jadi hasilnya jumlahnya 1.150.000, 1.150.000. Untuk berikutnya kita mengisi di neraca lajur, yaitu bagian debit kita diisikan dengan saldonya diambil dari buku besar. Untuk rumusnya sama dengan sumif dalam kurung JP itu jurnal penyesuaian, JPK K-nya itu kredit, JPD D-nya debit. Untuk itu nanti saya lebih jelaskan rincinya di deskripsi YouTube saya ya teman-teman, di video. Untuk pengaturan debit kreditnya harus pas sesuai dengan nominal sebelumnya di neraca saldo. Tahap berikutnya bisa di copy paste di CP-nya karena sesuai dengan rumusnya, sumifnya dari jurnal penyesuaian, jadi copy paste-nya dari tabel jurnal penyesuaian.
kita ratakan kembali, kita cocokkan kembali rumusnya supaya hasilnya itu lebih pas dan balance. Ya, hasil untuk AJP angka jurnal penyesuaian itu 1.150.000. Kemudian di NSSP neraca saldo setelah penyesuaian ada sama dengan if dalam kurung or C6 itu maksudnya kolom C baris ke-6. Dan sesuai di tabelnya rumusnya tinggal diklik copy paste lalu enter dan tarik rata kanannya pada kolom ke bawah, maka otomatis nilainya akan muncul. Untuk kredit sama seperti debit, bedanya JPK karena kredit, di sebelumnya JPD. Untuk rumusnya sama dengan submif. Untuk bagian SSP bukan submif tapi sama dengan if dalam kurung or. Jika sudah ada hasilnya, maka kita tinggal tarik di kolomnya ratanya kanan, maka akan muncul seperti itu di tabel seperti gambar. Untuk total NSSP sama 55.650.000. Untuk rugi laba totalnya bagian debit 5 juta, di kredit 10.950.000. Bagian neraca ada rumusnya sendiri sama dengan if tanpa or, maka yang di copy itu A6 baris kolom A baris ke-6. Hasilnya akan muncul lalu di rata kanan akan otomatis nominalnya akan muncul dengan sendirinya. Untuk kreditnya if sama dengan A6 juga. Sudah muncul hasilnya semua, lalu dengan sum pengurangan itu bagian yang terbesar dikurangi yang terkecil, itu bagian kolom. Terus selanjutnya setelah neraca lajur ada laporan rugi laba. Ada pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban lain-lain. Lalu kita copy bagian neraca lajurnya, maka akan muncul nominalnya dengan sendirinya, dan bagian kredit sama dengan VLOOKUP. Semua itu dengan rumus jika menyalin atau mengcopy bagian neraca sebelumnya dengan rumus sama dengan VLOOKUP. Untuk jumlahnya sama dengan sum, lalu akan muncul debit 5 juta dan kredit 10.950.000 total beban, dan hasil laba sebelum pajak 5.950.000. Kita beri judul CV Amijaya laporan rugi laba periode April 2005. Untuk selanjutnya setelah laporan rugi laba ada laporan perubahan modal. Yang pertama keterangan modal awal, ada laba, price penggunaan oleh pemilik, lalu ada modal akhir. Untuk itu kita perlu adanya keterangan jelas nominalnya melihat di neraca lajur. Untuk nominal modal awal 42.500.000 dengan di total sum ada hasilnya, lalu kita rupiahkan dengan accounting, lalu di bold modal akhirnya. Itu hasilnya dari CV Amijaya laporan perubahan modal periode 30 April 2005. Jadi sekian ya untuk laporan perubahan modal. Untuk selanjutnya yang paling terakhir, sheet terakhir yaitu neraca akhir. Kita copy dari neraca saldo. Bedanya nanti di neraca akhir ini tanpa adanya pref AMI, pendapatan jasa dan turunan ke bawahnya. Batasnya sampai modal AMI. Untuk perjelasan dari debit kredit, totalnya itu kita melihat dari neraca lajur. Neraca lajur itu dari keringkasan seluruhan adanya buku besar sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di neraca saldo, neraca lajur perbandingannya itu ada perubahan tidak, dan ternyata di bagian piutang terjadi perubahan jadi 5.950.000, piutang sewa 900.000, untuk perlengkapan 400.000, dan hutang gaji 200.000. Lalu kita
Totalkan sama dengan sum bagian debit jadi sejumlah 46.450.000 dan kredit sama 46.450.000. Untuk format judul kita sama CV Ami Jaya, laporan neraca akhir tanpa adanya laporan neraca akhir langsung dan periode atau per 30 April 2005.